wabarakatuh. Kak Konita, perkenalkan, tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya Desi ya Kak Konita. Saya perawat di sini, sudah PNS, tapi kemudian melanjutkan kuliah lagi di Dikesihatan Pontianak untuk profesi nurse-nya, ambil profesinya. Kak Konita hari ini, sebagaimana dengan kontrak tadi saya sampaikan bahwa kita, karena Kak Konita juga ini anak pertama, jadi dari kami memang ada program untuk memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan, bahasanya penyuluhan tentang bagaimana nanti cara menyusui yang baik dan benar. Nah, selama kehamilan dari 0 bulan sampai ke 9 bulan, Kak Konita udah pernah belum maksudnya membaca, mendengar atau mendapatkan edukasi sebelumnya? Belum pernah ya. Oke, kalau gitu kita akan jelaskan untuk waktunya kurang lebih mungkin 10-15 menit ya Kak. Nanti kalau misalnya Kakak merasa mulai sakit kembali, Kakak sampaikan kepada saya ya, nanti saya akan berhenti menjelaskannya. Nah Kak, pertama kenapa sih ASI itu penting gitu ya? Karena banyak ibu setelah melahirkan justru tidak memberikan ASI dengan berbagai alasan, melainkan langsung memberikan bayi susu formula. Nah di sini diharapkan nanti setelah Kak Konita memberikan ASI secara langsung. Jadi proses menyusui itu apa sih? Proses menyusui itu adalah proses bagaimana kakak memberikan ASI kepada bayi melalui air susu ibu secara langsung. Nah, berapa lama waktu pemberiannya? Memang secara idealnya 6 bulan tanpa kakak selingi dengan susu formula. Nanti Kak ya. Nah, karena apa? Karena sampai usia berapa sih menyusuinya Suster Desi? Ya nanti menyusuinya kalau kakak misalnya diberikan kesempatan itu kalau bisa susui anaknya sampai dengan usia 2 tahun. Nah, sebagaimana karena kita seorang muslim ya Kak ya, di dalam Quran surah Toha ayat 21 pun Allah mengatakan kepada kita dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapih dalam usia selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu, hendaknya kepadakulah kamu kembali, kata Allah. Nah, makanya Allah pun telah memberikan pesan sebenarnya secara tidak langsung kepada kita sebagai seorang ibu, karena saya juga udah punya 3 orang anak. Jadi bagaimana kemudian kita diberikan kemampuan kalau mampu kita menyusui anak sampai dengan usia 2 tahun itu ASI. Tapi kan 6 bulan itu ASI yang murni. Nanti setelah 6 bulan kan anak sudah mulai belajar makan, tapi tetap ditambah dengan pemberian air susu ibu ya Kak ya. Apa sih manfaatnya? Kenapa sih kita memberikan ASI kepada anak? Kenapa sih posisi menyusui itu harus baik dan benar? Mungkin kakak pernah dengar dari orang tua atau cerita teman-teman kakak sebelumnya, bayi aku kembung, atau misalnya kakak menjenguk, ngapa ya bayi aku rewel dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ketika ibunya menyusui si bayi, bukan jumlah ASINya yang kurang Kak, tetapi cara menyusui yang tidak tepat mengakibatkan si bayi lebih banyak menghisap angin daripada ASI itu sendiri. Nah, makanya hari ini apa sih tujuan, kenapa sih perlu diberikan edukasi supaya menghindari tadi bayinya apa misalnya puting lecet ya. Makanya kalau dengan menyusui yang baik dan benar diharapkan nanti tidak ada lagi kejadian puting lecet. Ini kakak pernah dengar ya, aku disakit, aku nyusu, aku nak mau nyusu, aku nggak mau nyusu lagi. Nah, kalau lihat, nah benar, pernah kakak lihat kan teman kakak atau saudara kakak puting susunya sampai lecet, itu gara-gara apa sih? Gara-gara tadi salah satunya cara menyusuinya yang tidak baik dan tidak benar. Kemudian apa manfaat lain daripada menyusui yang baik dan benar? Bayi akan merasa puas dan nyaman, sehingga apa? Bayi kakak tidak akan rewel, tidak akan ada kembung gitu ya. Kemudian karena apa? Karena saat menyusui terjadi perlekatan yang baik antara ibu dan si bayi. Kemudian bayi tenang, tidak gumoh. Pernah Kak lihat bayi tiba-tiba nyusui langsung menyusui gumoh ya Kak ya? Nah, atau muntah. Nah, itu apa? Karena yang dihisap itu lebih banyak angin udara daripada ASI itu sendiri. Kemudian apa yang terpenting adalah nutrisi pada bayi tercukupi. Nah, bagi kakak, apalagi anak pertama, saya ingin menekankan di sini, mengingatkan bagi Desi pribadi dan kita semua ya Kak ya. Banyak di masyarakat kita ASI pertama itu dibuang, disampaikan itu tuh ASI basi katanya, tidak bagus dan lain sebagainya. Justru ASI pertama yang kelihatannya kental, hanya jumlahnya sedikit, itulah yang dinamakan sebenarnya apa namanya Liz? Yang ASI pertama yang sangat baik, kolostrum. Nah, jadi itu bagus. Itu tuh ada antibiotik di dalam situ yang alami yang Allah titipkan kepada kita, yang diberikan kepada
bayi. Justru itu akan membentuk daya tahan tubuh bayi, jadi bayi tidak mudah sakit. Jadi keliru pendapat di masyarakat bilang ASI pertama harus dibuang karena itu basi. Nah kemudian karena ASI pertama dibuang, akhirnya yang ditawarkan kepada kita apa? Susu formula. Nah itu keliru sayang ya. Semoga nanti ke depan. Tapi kak, di keluarga macam mana nih? Mak saya, mertua saya enggak ada. Nah itulah tadi mengapa saya tanya ada abang enggak? Sebenarnya lebih kepada bagaimana kakak mendapatkan dukungan suami, sehingga suami pun memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa ASI itu yang terbaik. Nah, gitu kak ya, insya Allah nanti kakak bisa memberikan penjelasan kepada suami kakak. Nah lalu bagaimana nanti cara menyusui yang baik dan benar. Nah ini saya bawa patung. Nah ini bukan bayi yang asli, saya bawa ini juga kak ya. Jadi nanti pada saat kakak menyusui, yang pertama yang harus kakak lakukan adalah kan pada susu kita tuh ada namanya aeroline, bagian hitam kak ya. Nah jadi yang pertama cuci tangan dulu. Nah cuci tangan, kalau misalnya malas cuci tangan langsung ke WC, misalnya kakak punya apa nih apa namanya hand sanitizer, biasa kan ada yang sediaan kecil gitu ya. Kakak cuci tangan, kemudian kakak boleh dalam posisi berbaring atau duduk sesantainya. Tetapi kalau kakak posisi duduk pada saat menyusui, usahakan tidak kakinya bergantung. Nggak usah bergantung, misalkan kursi terlalu tinggi, jadi itu akan memberikan rasa tidak nyaman, nanti kakak jadi pegal, tidak enak ya. Kemudian apalagi kita buka baju, pastilah buka baju, masa ada buka baju menyusui kan. Kemudian sebelum menyusui, kakak di rumah nanti siapkan kapas, boleh kapas kecantikan, boleh kapas yang dijual di apotek ada. Kapas kecantikan tuh kakak basahi dulu dengan air hangat, ya dengan air hangat. Kemudian daerah menyusui, puting susu, kemudian yang hitam di sini ini kakak olesi dengan air hangat tadi, dibersihkan dulu. Kemudian keluarkan setelah kering, kakak keluarkan sedikit asinya, kakak pencet. Nah asinya kan keluar sedikit tuh, kemudian kakak batakan di susu. Menyusui sebagai fungsinya supaya apa? Untuk memberikan kelembaban. Jadi pada saat menyusui, bayi itu udah mencium bau ASI. Nah, dan menjadi apa? Disinfektan ya, secara alami Allah berikan. Itu yang pertama. Jadi tadi agak ingat ya, pertama sebelum menyusui apa yang harus dilakukan? Cuci tangan. Kemudian apa lagi tadi yang kedua? Basahin menggunakan kapas yang hangat kalau bisa. Kemudian kita lapkan, kita bersihkan area puting susu dan aeroline hitam tuh, aeroline hitam sampai bersih. Kemudian apa lagi? Yang keempat, keluarkan sedikit asinya. Kemudian kita ratakan di sini untuk pelengkapan ya, insya Allah. Gimana kalau yang ini udah paham belum yang cara menyusuinya? Oke, sip ya. Nah untuk selanjutnya nih, gimana cara megang bayinya gitu kan pertanyaannya. Jadi nih, nah jadi cara megang bayinya yang pertama kak, yang wajib dipahami pada saat misalnya saya contoh pakai kursi gitu ya, saya ambil kursi. Abang mau lihat boleh bawa uang. Nah ini kan ada kursi, kakak duduk santai aja di rumah, mau berbaring atau mau duduk boleh. Nah pada saat kakak misalnya menyusui, yang pertama kepala bayi dan badannya lurus kak ya. Nah, kemudian tangannya kakak satu letakkan di belakang seperti ini. Nah biasanya kebiasaan kita di masyarakat kan bayi di bedung penuh ya kak ya, karena masih baru, sejuk dan lain sebagainya. Tapi suster gimana kalau misalnya bayinya di bedung? Tidak apa-apa, berarti posisi hanya saja posisi tangannya akan seperti ini kan. Nah nanti ini lurus tangan kakak ini kan. Nah ini kepala bayinya di sini kakak, kemudian ini, nah seperti ini. Nah ini lurus dulu, kemudian kalau misalnya tangan bayinya tadi terbuka, usahakan seperti ini. Tangan yang satu ke sini, ini kan, kemudian ini hadapkan ke. Nah pada saat misalnya kakak mau menyusui, angkat dulu ininya, payudaranya yang udah kakak bersihkan tadi, baru kakak ini. Nah kalau dia sudah menghisap, tangannya kita pindah di sini, jadi gini, rata aja. Ini kalau posisi kakak misalnya duduk, tapi suster saya tuh capek semalaman tidak tidur, boleh tidak saya menyusui sambil berbaring? Boleh, tetapi yang harus diperhatikan saat kakak posisi berbaring ada satu aja, kakak jangan ketiduran. Resikonya apa? Pada saat kakak menyusui, saat kakak lalu ketiduran, khawatirnya puting susu kakak, susu tadi menutup hidung sehingga bayinya sulit bernafas. Itu yang perlu dijaga. Tapi kalau misalnya ngantuk-ngantuk sedikit boleh. Gimana posisinya suster? Sama, boleh berbaring gitu ya, sama seperti ini tadi, bayi dimiringkan, kakak kasih. Dan kakak perhatikan jangan sampai tadi payudara ini menutupi hidung. Nah apa yang terpenting dari pada saat kita menyusui? Yang paling terpenting adalah mulut bayi harus masuk penuh sayang, untuk tadi ke puting susu dan daerah yang hitam tadi. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari bayi gumoh,
gumoh, yang muntah, yang angin saja. Kemudian bayi menjadi rewel karena tidak kenyang, karena yang dihisap dia itu bukan ASI, yang dihisap dia angin. Nah sama yang harus kakak perhatikan adalah tadi ya, harus masuk secara penuh tadi ya. Nah kan puting susu kita kan hitam di sininya, ada puting susu masukkan. Nah pastikan semua mulutnya mengatur, tapi tidak kebesaran kan suster, enggak apa-apa, Allah udah setting lah semuanya gitu satu ya, jangan usah takut ya. Tapi rasanya tidak nyaman, pertama-tama pasti tidak nyaman karena pertama kali, tapi nanti lama-kelamaan insya Allah akan dimudahkan Allah SWT, insya Allah ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti yang kedua coba kak, misalnya kak praktek, nah kak ini kalau misalnya ada tangannya bisa, nah jadi posisi kepala bayinya, nah lurus, tangan kakak yang ini mau mopang di sini. Nah, ini ke sini nanti pas ke susu kan, misalnya. Nah, sini agak dikit maju. Nah, gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Enak nggak posisi gini? Nah, jadi ini kakak pastikan. Ini kalau dia sudah dalam posisi menyusui. Tapi kalau awalnya belum, tangan yang satu tadi pencet ininya. Nah, gitu ya kak ya. Nah, nanti tadi satu seperti itu. Sip. Nah, kalau gitu. Oh dia udah kenyang, udah tidur bayinya suster. Bagaimana cara melepaskan puting susu? Biasa kan bayi nempel. Caranya adalah seperti ini, saya ajarin ya. Misalnya, ikan nyusu nih. Kakak gunakan jari kakak tadi kan udah cuci tangan. Nih, taruh di mulut sini. Kakak tekan. Jadi gini, misalnya kan ya gimana ya? Menyusui. Terus kakak masukkan aja jari satu di mulutnya. Set, nanti dia akan, atau cara yang kedua, pada saat dia menyusu, kakak tekan dagu di bawah sini. Nah, tekan dagunya, insya Allah dia nutup, baru kemudian kakak tidurkan kayak gitu. Jadi kakak juga bisa tidur ya, insya Allah. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya udah selesai menyusui, nah apa yang harus dilakukan? Kan tadi pertama udah ngebersihin. Yang lakukan setelah menyusui adalah kakak keluarkan lagi sedikit asinya, kakak oleskan dan biarkan dulu dia sampai kering supaya lembab, supaya tadi mencegah untuk terjadinya lecet setelah menyusui. Nah, jadi tadi ya salah satu proses kenapa bisa lecet, bukan salah bayinya, tapi salah kita perlekatan yang tidak benar pada saat kita menyusui. Nah, itu yang mengakibatkan kemudian susu jadi lecet, ibu jadi jerak menyusui, dan akhirnya bayi pun terpaksa dikasih susu formula karena tadi apa? Bayinya haus kan, nangis terus rewel. Sedangkan ASI tadi mau nyusuin sakit, tak disusuin nanti berdarah-darah gitu ya. Nah itu tadi kekeliruannya di situ sayang ya. Nah terakhir, bagaimana suster tandanya kalau bayi saya itu benar menyusui? Nah kalau kakak menyusui dengan benar, yang pertama bayi kakak pasti akan tampak tenang. Kenapa tenang? Karena dia kenyang. Kemudian bayi mulutnya lebar terbuka ya, bukan mencucu. Dagunya menempel di payudara ibu ya, jadi dia menempel betul ya dagunya ini. Nah, nempel seperti ini. Kemudian tadi yang bagian hitamnya sebagian termasuk ke dalam mulut bayi sayang ya. Kemudian intinya adalah bayinya akan menghisap, kemudian dia akan kadang berhenti, kadang hisap lagi. Nah kakak lihat kalau dia mulai tertidur, udah enak, tadi kakak boleh lepaskan dengan masukkan jari atau melakukan tekan sedikit. Nah setelah menyusui sebenarnya kalau bayi belum tertidur tapi dia udah tenang, kenyang, ada satu hal terakhir sebelum kita akhiri yang harus kakak lakukan, apa? Yaitu menyendawakan bayi supaya bayi tidak gugup. Caranya adalah, kan kakak berani nggak aku pegang bayi? Berani lah ya nanti. Nah seperti digambar di sini kan ada 3 cara. Yang pertama memeluk di bahu seperti ini. Jadi kakak setelah kayak gini kan, nah ini kemudian pindah ke sini, nih kayak gini kan, cengkram, kemudian diginikan, kemudian ditepuk-tepuk pelan aja sampai nanti dia gitu biasanya ada ya, terdengar dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam posisi kakak berani dia mendudukkannya, misalnya dia udah besar, bisa kakak gini kan ya, tundukkan dia sedikit, kakak tepuk-tepuk. Atau yang ketiga posisi seperti ini sayang. Nah tapi kakak tidak berani, belum berani kali ya. Jadi dia diginikan, kemudian kakak tepuk bagian belakangnya sedikit. Nah jadi dikasih bantal kan sedikit kan bayi. Nah kayak gini, kakak pegang aja nggak apa-apa, nggak usah takut ya nanti ya. Biasanya ibu pertama bayi takut ya, karena nanti dia bunyi. Nah insya Allah ini akan mencegah bayi kakak gumoh di rumah. Jadi tidak ada lagi cerita bayi kembung, bayi muntah-muntah, atau bayi rewel sepanjang malam nggak mau tidur. Jadi kak, kalau bayi rewel, apa bayinya rewel nggak berhenti nangis, penyebabnya 2 aja. 1, bayinya panasan sehingga di kamar kakak di rumah pakai kipas angin atau AC.
kipas angin. Nah, boleh pakai kipas angin tapi jangan langsung kepada bayi ya, di dinding atau di pipa gitu ya, defleksi di dinding aja. Kalau misalnya ada rezeki setengah PK boleh. Biar sejuk. Jadi tidak bikin dia apa? Keringatan ya. Atau misalnya yang kedua ya tadi, dia nggak enak perut. Bisa lapar, bisa kembung. 2 itu aja. Jadi tidak ada cerita bayi kesetanan. Bayi diganggu setan lewat, misalkan mak kita zaman dulu akhirnya aku taruh segala pisau segala itu kan, nah justru itu membahayakan ya sayang ya, insya Allah. Jadi sebagai penyemangat kakak sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, jelas yang kak Suster Desi sampaikan tadi, insya Allah. Nah kalau misalnya jelas, sekarang jelas Suster Desi terakhir nanya ke kakak boleh? Kakak coba sebutkan bagaimana persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kakak menyusui, terutama daerah puting susu tadi harus ngapain? Yang pertama, terus? Kedua, basahin kapas. Ini baru ditempel. Kapasnya kapas apa sayang? Kapas Air? Air hangat. Kemudian? Baru ditempel Di puting atau ya, di area hitam. dibersihkan sayangnya kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat? Kenapa sih kita harus menyusui? Dua aja manfaat menyusui. Yang pertama, kalau kita menyusui apa? Kenapa bayinya? Biar nggak kembung. Biar tidak kembung. Kemudian bayi jadi apa? Lebih tenang. Ya, bayi lebih tenang dan nutrisinya akan tercukupi ya, insya Allah. Baik, demikian yang dapat Kak Desi sampaikan. Nanti semoga pulang ke rumah ilmu yang disampaikan tadi bisa kakak terapkan langsung. Dan kalau ada kalimat-kalimat dari luar misalnya ya, yang mengatakan dosa susu pasti bayi lapar, ingat kak ya, 72 jam pertama bayi itu masih mampu menahan rasa haus. Jadi jangan boboh untuk memberikan susu formula. Kalau misalnya kakak punya saudara yang juga sedang ASI, anaknya juga dengan usia yang sama, lebih baik menggunakan ibu susuan dengan menggunakan ASI susu formula dari susu ASI dari yang saudara tadi. Insya Allah seperti itu jauh lebih baik sayang ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.